Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami dalam video ini. Materi kami yaitu ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi, ujaran, dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu dalam suatu bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi atau kata kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama ada huruf abjad. Pengertian huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Kemudian ada huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, U, dan O. Contoh kalimat yang menggunakan huruf vokal yaitu anak-anak bermain di teras. Yang mana di teras huruf E menerangkan huruf vokal. Kemudian huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Atau huruf-huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf abjad kecuali huruf vokal, yaitu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf yang yaitu huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang ditulis dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasanya. Penggunaan huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Yang kedua ada huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, indeks maupun lampiran. Yang ketiga, huruf tebal pada cetak kamus untuk menulis lemah dan sublemah. Huruf tebal digunakan juga untuk menulis bilangan yang menunjukkan polismi atau suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Kemudian ada huruf miring. Pengertian huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media parts. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua tentang penulisan kata. Jadi di materi kedua ini terbagi atas 11 subbab. Yang pertama yaitu kata dasar, yang kedua kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, dan ya, kata sandang, si, dan sang. Nah, di sini yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai kata dasar. Jadi, kata dasar itu adalah sebuah kata yang apabila ditulis rangkai akan menjadi suatu kalimat yang utuh. Misalnya, kami jalan-jalan atau kami pergi ke sekolah. Lalu di materi kedua ada kata berimbuhan.
Imbuhan adalah beberapa huruf yang digabungkan dalam kata dasar. Imbuhan ini biasanya terletak di awal atau di akhir, bisa juga di pertengahan, ataupun dia gabungan antara awal dan akhir. Contohnya, berjalan. Di sini kata jalan merupakan kata dasar dan ber adalah imbuhannya. Atau gemetar. Di sini getar merupakan kata dasar dan me adalah imbuhan yang berada di tengah sebagai sisipan. Lalu jika contoh di awal dan di akhir adalah perbaikan. Di sini baik merupakan kata dasar, per dan kan merupakan imbuhannya. Yang ketiga yaitu kata hubung. Jadi kata hubung ini adalah sebuah kata yang diulang-ulang dan menggunakan garis penghubung sebagai tandanya. Contohnya, kupu-kupu, biri-biri, anak-anak, hati-hati, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu gabungan kata. Gabungan kata di sini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Misalnya, cenderamata, model linier, kambing hitam, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gabungan kata yang bisa saja menimbulkan salah pengertian. Misalnya, anak istri pejabat. Lihat perbedaan antara peletakan garis hubungnya. Di situ terdapat perbedaan makna pula. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang penulisannya ditulis terpisah. Misalnya bertepuk tangan atau sebarluaskan. Yang keempat yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, namun ditulis tetap tergabung. Misalnya dilipat gandakan atau menyebarluaskan. Yang kelima yaitu gabungan kata yang sudah padu dan ditulis serangkai. Misalnya ada kalanya, acap kali, apalagi, kacamata, kilometer, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini dilakukan pada kata dasar yang memiliki konsonan, diftong, ataupun kata dasar yang di tengahnya memiliki 2 huruf vokal secara berturut-turut. Misalnya, buah, pandai, bapak, April, bangkrut, ultra, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Jadi kata depan ini ditulis terpisah pada kata yang mengikutinya apabila kata itu merupakan suatu tempat, namun ditulis bergabungan apabila kata tersebut merupakan kata kerja. Misalnya, ditulis terpisah pada kata di mana. Di sini mana itu merujuk kepada suatu tempat. Dan disimpan. Di sini kata simpan merupakan kata kerja. Maka dari itu kata di atau kata depan tidak perlu dipisah. Yang ketujuh adalah partikel. Jadi pada materi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu partikel lah, tah, dan kah yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah, apakah, apatah. Yang kedua yaitu partikel pun yang ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun, kalipun, malam pun. Yang ketiga yaitu partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai. Contohnya 1/1, per meter, dan per 1 Januari. Yang kedelapan yaitu singkatan dan akronim. Jadi pada materi ini terbagi atas 8 bagian. Yang pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat. Yang kedua yaitu sebuah singkatan nama atau lembaga pendidikan ataupun kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih yang di akhirnya diikuti dengan tanda titik. Yang keempat yaitu singkatan yang terdiri dari 2 huruf yang biasanya lazim digunakan dalam surat menyurat, dan di akhirnya diikuti 1 titik setiap masing-masing hurufnya. Yang kelima yaitu lambang kimia, takaran, ukuran, timbangan, dan mata uang. Yang keenam adalah akronim nama diri yang terdiri atas awalan huruf setiap kata. Yang ketujuh adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedelapan yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kesembilan yaitu angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor, misalnya angka Arab dan Romawi.
Yang ke-10 yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu kujual, majalah ini boleh kau baca. Dan yang ke-11 yaitu yang terakhir adalah kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, atau toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Mungkin itu saja untuk materi kedua, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya Indra Selinga sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi mengenai penggunaan tanda baca atau pemakaian tanda baca. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara penggunaan atau pemakaian tanda baca, yang kita sudah tahu dong apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan atau tanda yang digunakan yang sangat tidak berhubungan dengan frasa, kata atau suara, namun sangat berperan dalam struktur, intonasi, dan jeda yang dapat kita ketemui dalam saat kita membaca. Nah, tanda baca dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya tanda titik. Tanda titik ini yang dapat dipakai di akhir kalimat, singkatan nama orang, singkatan gelar, jabatan, pangkat atau sapaan, singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Namun, tanda titik ini tidak dapat dipakai dalam memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tidak dapat dipakai untuk singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta dokumen resmi atau lembaga, kimia, satuan atau ukuran atau timbangan. Tidak dapat dipakai juga pada akhir judul atau dalam pertengahan kalimat. Nah, tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma ini dapat dipakai dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai untuk memisahkan kalimat menjemuk setara dengan kalimat berikutnya. Memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung. Dipakai memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dipakai di antara tulisan yang berurutan, memisahkan bagian-bagian yang disusun dalam daftar pusaka, dipakai dalam bagian catatan kaki atau dalam gelar akademik, atau mengapit keterangan tambahan yang sifatnya membatasi. Digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang kalimatnya tertera di awal kalimat. Tidak dipakai. Nah, tanda koma ini tidak dipakai memisahkan petikan langsung dari bagian yang mengiringinya. Tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Tanda baca yang ketiga adalah tanda titik koma. Dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Tidak dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Tanda baca yang keempat adalah tanda titik dua. Penggunaannya tidak boleh menggunakan spasi. Dipakai pada akhir suatu pernyataan, lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan. Dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Dipakai di antara jilid atau nomor atau halaman di antara bab dan ayat. Itu biasanya dalam kitab suci atau judul atau suatu lainnya. Nah, dipakai juga untuk menandakan nisbah atau angka banding. Namun, tanda titik dua itu tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda baca yang kelima adalah tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur kata ulang, menyambungkan huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Dipakai untuk memperjelas hubungan dan bagian-bagian ungkapan, untuk merangkai se, ke, dan an. Dipakai juga untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, tanda baca yang keenam adalah tanda pisah. Tanda pisah ada dua, N dan M. Penggunaannya harus dibedakan. 1. A. Tanda pisah M. Tanda pisah M ini membatasi penyisipan kata atau kalimat. Yang B. Tanda pisah M menegaskan adanya keterangan lain sehingga kalimat dapat menjadi tegas atau menjadi lebih tegas. Nah, yang kedua,
tanda pisah N dipakai di antara dua bilangan atau tunggal yang berarti sampai dengan atau ke. Yang B tidak dipakai bersama perkataan dari dan atau di antara atau bersama tanda kurung. Tanda baca yang ke-7 adalah tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai dalam tanda kurung yang menyatakan bahwa kalimat yang disangsikan butuh pembuktian. Tanda baca yang ke-8 adalah tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai sesudah ungkapan serupa dengan perintah. Tanda ini tidak boleh didahului oleh spasi dan tidak diperbolehkan digunakan secara berulang. Tanda baca selanjutnya adalah tanda baca elipsis. Elipsis ini dipakai dalam penulisan kalimat terputus-putus, misalnya naskah drama. Tanda yang menunjukkan bahwa dalam kalimat ada bagian yang hilang. Nah, selanjutnya tanda petik. Tanda petik ini tanda yang mengapit petikan langsung dari pembicaraan atau naskah maupun bahan tulisan lainnya. Mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah ilmiah yang memiliki arti khusus. Nah, tanda baca selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu memakai dalam tanda kurung yang menyatakan bahwa kalimat yang disangsikan butuh pembuktian. Tanda baca yang ke-8 adalah tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai sesudah ungkapan serupa dengan perintah. Tanda ini tidak boleh didahului oleh spasi dan tidak diperbolehkan digunakan secara berulang. Nah, tanda baca selanjutnya adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini mengapit kata, kalimat sebagai koreksi tambahan di bagian kalimat yang menyatakan ada kekurangan dalam naskah. Mengapit keterangan kalimat yang sudah di dalam tanda kurung. Nah, selanjutnya tanda baca garis miring yang digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat, penandaan masa atau tahun sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda pemecahan, juga dipakai dalam rumus matematika. Sebaiknya tidak digunakan sebagai kata pengganti atau kata. Tidak digunakan dalam penulisan atau menuliskan tanda aritmatika dalam dasar prosa. Nah, tanda baca selanjutnya atau tanda baca yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda yang menunjukkan penghilangan. Tanda ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka atau bagian tahun dan sebaiknya tidak digunakan dalam teks prosa biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan-penjelasan yang tadi bisa kita ambil maknanya dan kesimpulannya bersama-sama dan memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.